Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan Pak Wahyu. Untuk hari ini, anak-anak kelas 6, Pak Guru berharap semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi Ayo Membayar Zakat. Nah, anak-anak sekalian, apakah itu zakat? Secara bahasa, zakat itu artinya adalah bersih, suci, berkah, dan berkembang. Itu artinya zakat secara bahasa. Kemudian secara istilah, artinya apa? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Jadi, yang harus kita keluarkan itu tidak semua harta, namun hanya sebagian dari harta tertentu yang sudah ditentukan oleh agama. Juga tidak diberikan kepada semua orang, tapi diberikan kepada orang-orang yang memang benar-benar berhak menerima, juga yang sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh agama. Terus bagaimana hukum membayar zakat? Hukum membayar zakat itu bagi umat Islam adalah wajib. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 77. Silahkan kalian buka di buku materi halaman 53. Di sana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi umat Islam selain wajib melaksanakan sholat, juga wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Selanjutnya adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat, seperti yang sudah Pak Guru sebutkan di depan, bahwasanya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama. Jadi tidak semua orang berhak untuk menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Disebut dengan mustahik. Selanjutnya, mustahik zakat itu siapa saja? Mustahik zakat sebagaimana telah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Di sana disebutkan bahwasanya mustahik zakat itu ada 8 asnaf. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu asnaf fakir atau golongan orang fakir. Siapa itu? Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, juga tidak memiliki penghasilan tetap, sehingganya penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu fakir. Sedangkan yang kedua adalah asnaf miskin. Yang dimaksud asnaf miskin ialah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi antara fakir sama miskin itu bedanya sedikit. Kalau fakir tidak memiliki pekerjaan, juga tidak memiliki penghasilan yang tetap. Kalau miskin punya pekerjaan tetap, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang nomor 3 adalah amil. Siapa itu amil?
Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat. Bahasa sederhananya adalah panitia zakat. Para panitia zakat itu juga berhak untuk menerima zakat. Namun bagiannya itu lebih sedikit daripada fakir dan miskin. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah asnaf mu'alaf. Siapa itu? Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Orang yang memerlukan penguatan. Kenapa? Karena hatinya, imannya masih lemah. Karena dia baru saja memeluk dalam agama Islam. Itu disebut dengan mu'alaf. Kemudian yang nomor 5, zakat itu harus diberikan kepada siapa? Hamba sahaya. Siapa itu hamba sahaya? Yaitu budak. Ya, budak itu namanya hamba sahaya. Insya Allah di zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya budak. Ya, budak ini ada di zaman dahulu, yaitu orang yang jiwanya, raganya sudah dibeli oleh tuannya. Ya, itu namanya budak. Kemudian yang nomor 6. Nomor 6 ini namanya gharim. Gharim itu panitia yang berhutang atau orang yang berhutang, namun hutangnya ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Misalnya panitia pembangunan masjid, ya, itu berhak juga menerima zakat. Ya, karena apa? Utangnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membangun masjid. Kemudian yang nomor 7, fisabilillah. Fisabilillah ini artinya adalah orang-orang yang berjuang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang mensiarkan atau memajukan agama Islam, itu namanya fisabilillah. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, orang yang juga berhak menerima zakat adalah musafir. Musafir artinya adalah orang yang dalam perjalanan. Tentu dengan perjalanan dengan tujuan yang baik. Nah, itulah 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Selain dari 8 asnaf tersebut, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya anak-anak sekalian, macam-macam zakat. Zakat itu ada 2. Ada yang dinamakan zakat fitrah, dan yang kedua ada yang dinamakan zakat mal. Nah, apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat mal? Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian. Jikalau nanti ada pertanyaan, bisa diajukan. Selamat belajar dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.